Tes. Apa kabar adik-adik? Kayaknya udah gede-gede semua aja. Harusnya apa kabar teman-teman nih? Gimana tadi? Ada yang lihat nggak di YouTube? Saya menginterview Elon Musk tadi. Lihat. Saya juga deg-degan tadi pagi. Karena saya ngefans berat sama dia. Luar biasa. Kapan ngira ya? Wakil milenial lah saya gitu, bisa menginterview Elon Musk. Itu kayaknya hari bangga banget buat Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol mengenai Kampus Merdeka. Kita akan berbicara sedikit mengenai apa aja programnya, biar adik-adik semua di sini bisa menyebarkan kabar, informasi yang akurat kepada teman-teman di kampus, kepada dosen, kepada orang tua, dan lain-lain. Jadi kita akan membahas apa aja sih yang dilakukan di pendidikan tinggi selama 3 tahun terakhir. Saya harus jujur, tahun pertama saya jadi menteri, itu tahun pertama itu luar biasa sulitnya. Sulit sekali, saya harus jujur. Begitu banyak kendala, begitu banyak tantangan, kayaknya nggak ada yang maju gitu. Tahun kedua, tiba-tiba mulai kelihatan awal-awal dari perubahan. Kelihatan mulai numbuh-numbuh. Biji-bijinya mulai numbuh gitu. Biji perubahan yang akan tumbuh. Tahun ketiga kaget kita semua. Semua di Kemendikbudristek tahun ketiga kita kaget, tiba-tiba semua program-program kita mulai menjadi besar, punya dampak yang real, dirasakan masyarakat. Bahkan sampai orang tua mulai komen kepada saya, ini berubah sekali ya pembelajaran anak saya gitu. Jadi itu adalah mungkin satu tips buat teman-teman di sini, mau melakukan perubahan apapun itu makan waktu lama, ya, makan waktu lama, 3 tahun minimum sebelum hasilnya benar-benar kelihatan. Jadi kita akan maju sekarang kepada presentasi kita, Kampus Merdeka. Di sini kayaknya semuanya udah tahu ya Kampus Merdeka itu apa ya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih tidak jelas. Sebenarnya ini kita membuat suatu kebijakan di mana 3 semester untuk semua adik-adik mahasiswa S1 ataupun D4 bisa mengambil 3 semester itu di luar prodinya. Kenapa kita lakukan ini? Alasannya sangat sederhana. Tidak ada satupun profesi di Indonesia maupun di dunia yang hanya membutuhkan satu disiplin. Dan kalau ada yang mau berdebat dengan saya dengan itu, saya siap berdebat dengan siapapun yang akan men-challenge pendapat itu, ya. Multidisiplin is the way to go. Oke, dan saya 100% yakin ini karena semua anak-anak itu lulusan pas masuk kecemplung ke dunia pekerjaan banyak yang kewalahan karena hanya satu penguasaan. Itu pun beda banget penguasaan disiplin itu pada saat mereka tiba di medan tempur, yaitu pekerjaan profesional, ya. Dan 2 semester dari 3 semester itu ada di luar kampus, boleh di luar kampus. Adik-adik di sini harus mengetahui bahwa kebijakan itu awalnya tidak semuanya senang. Memang mahasiswanya yang senang, ya. Tetapi banyak faktor resistensi yang harus kita lawan selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang banyak sekali sivitas akademika di seluruh universitas malah semangat, malah mulai melihat adik-adik yang pulang dari program-program luar kampus ini kembali ke kampus dan akhirnya bercerita mengenai pengalaman mereka. Jadi itu yang benar-benar penting. Alumni-alumni dari program ini yang nantinya akan benar-benar menunjukkan betapa pentingnya ini program dilanjutkan. Anak-anak mahasiswa keluar, membangun desa, melakukan proyek kemanusiaan, masuk magang dalam perusahaan-perusahaan kelas dunia, studi independen, mendapatkan sertifikasi untuk pelatihan teknologi selama 1 semester, lompat ke dalam penelitian atau riset full time, imersif selama 1 semester, mengajar di salah satu SD di pulau-pulau terluar di Indonesia, membantu literasi dan numerasi, dan pindah kampus ke universitas lainnya. Semua menunya luar biasa ini, menu pilihan buat anak-anak mahasiswa saat ini. 3 tahun yang lalu pilihan ini tidak ada sama sekali, mahasiswa ya harus di kampus selama 8 semester. Sekarang menunya jadi besar banget. Oke. Nah, pertama saya mengucapkan apresiasi.
Sebelum saya ucapkan apresiasi sama semua stakeholder, saya kepengen apresiasi sama adik-adik di sini yang udah dari pagi hari panas-panasan seharian. Tepuk tangan, tolong. Saya aja sesi cuman bagian pagi tadi depan Elon Musk, mungkin nggak kelihatan, tapi keringet saya di mana-mana itu udah. Ya, jadi salut kepada adik-adik yang tabah seharian di dalam panas seperti ini, luar biasa. Saya ingin apresiasi rektor-rektor yang mendukung program Kampus Merdeka ini, dosen-dosen yang dengan segala cara memberi ruang kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti program ini. Para praktisi dan mentor, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, ribuan perusahaan dan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Kampus Merdeka tidak akan bisa maju tanpa kolaborasi dari seluruh ekosistem pendidikan, dan saya memasukkan industri dan perusahaan-perusahaan sebagai ekosistem pendidikan. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, semua perusahaan, semua institusi di luar kampus bisa menjadi kampus, bisa menjadi universitas selama 1 semester. Ini pertama kalinya. Dan terus terang teman-teman, setiap kali saya keluar negeri bicara ini dengan menteri-menteri pendidikan dari negara lain, setiap kali saya bahas ini di PBB dan lain-lain, mereka luar biasa kagetnya dan langsung mencatat ide ini dan langsung mencoba bagaimana caranya melaksanakannya di dalam negaranya masing-masing. Capek nggak sih Indonesia tuh selalu mengejar ketertinggalan, iya nggak sih? Selalu ceritanya Indonesia tuh mengejar ketertinggalan. Untuk pertama kalinya Indonesia yang jadi inovator di bidang pendidikan tinggi. Kita sekarang dari program yang dilaksanakan oleh kementerian, ya, yang dibiayai, disubsidi oleh kementerian, sekarang total sudah hampir 180.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia sudah mengikuti program 1 semester di luar kampusnya. Bayangkan, 180.000. Tapi yang banyak orang tidak mengetahui adalah selama ini universitas-universitas secara mandiri tidak diam saja. Universitas-universitas yang punya jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurial, bukan buat bisnis tapi jiwa entrepreneurial dalam akademik, telah membuat program-programnya sendiri secara mandiri tanpa dengan bantuan minimal dari kementerian. Saya ingin tolong tepuk tangan untuk semua universitas-universitas ini yang sekarang sudah mengirim 250.000 mahasiswanya mengikuti berbagai macam program di luar kampus. Ini luar biasa. Jadi totalnya ini angkanya sudah melebihi 400.000 ini adalah angka yang fantastis, ya. Dan saya rasa ini akan menjadi generasi 1, generation 1 daripada anak-anak yang keluar lulus dari kampus dengan pengalaman yang begitu berbeda. Kita punya berbagai macam program flagship dari kementerian tentunya. Kalau teman-teman belum mengetahui ini, ada yang namanya MSIB, ada yang namanya ISMA, Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, dan Praktisi Mengajar. Wah, mana nih? Yang paling favorit yang mana nih? Wah, iya, ISMA laku berat. Terbangin luar negeri sih. Pasti tuh. Paling laku. Ya, ada berbagai macam program. Semuanya dengan pengalamannya yang unik, semuanya dengan punya dampak yang unik. Dampak kepada mahasiswa dan dampak kepada negeri. Ya, kita akan bahas nih satu persatu mana itu. Oke, ini yang paling beken dulu, program magang dan studi independen bersertifikat. Ini salah satu, ya boleh silakan. Ini program, salah satu program yang paling kompetitif, cuman dikalahkan dengan ISMA, dan satu-satunya alasan kenapa ISMA menang adalah lebih banyak yang apply, ya. Posisinya lebih sedikit, itu makanya, Bu. Tapi ini sebenarnya program yang paling kompetitif, di mana perusahaan-perusahaan kelas dunia membuka pintunya untuk magang atau studi independen. Apa sih bedanya magang sama studi independen? Magang itu kita masuk ke dalam suatu perusahaan, mengerjakan project based learning dalam tugas atau bisnis perusahaan itu sehari-hari. Oke, kalau studi independen itu agak beda. Suatu perusahaan menciptakan atau suatu institusi menciptakan suatu pelatihan yang teknis atau dalam bidang teknologi yang
yang anak mahasiswa itu belajar selama 1 semester untuk belajar mengenai pelatihan tersebut. Dua-duanya bisa diselenggarakan oleh industri, cuman satu nyambung dengan core bisnisnya perusahaan itu, masuk dalam perusahaannya, yang satunya lagi perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan selama 1 semester. Ujung-ujungnya seharusnya semuanya dapat 20 SKS, masih banyak sekali berbagai macam universitas yang masih belum memberikan 20 SKS, tapi itu yang lagi kita cecer satu persatu. Jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu khawatir, itu akan kita selesaikan. Mayoritas harusnya dapat 20 SKS dan dapat sertifikasi. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti program ini akan pulang membawa sertifikasi kompetensi yang seumur hidupnya dia bisa pakai. Dia menguasai bidang tersebut. Bisa dipakai untuk job interview, untuk karir dan lain-lain. Ya, sejak MSIB ini diluncurkan, jumlah peserta MSIB ini bertambah 4 kali dari yang ditargetkan di tahun 2023. Di tahun 2023 kita akan ada 48.000 mahasiswa dan 200 plus lebih organisasi yang menjadi mitra. Saya tidak mau ada persepsi bahwa magang dan studi independen ini hanya untuk industri saja. Ini tidak benar. Ada berbagai macam kesempatan dalam dunia non-profit, ada berbagai macam kesempatan dalam pemerintahan dan lain-lain. Bahkan saya di DPR kemarin waktu lagi raker ada sekitar 20 anak, mereka sedang MBKM di dalam Komisi 10 DPR pada saat itu. Luar biasa katanya, mereka senang melihat action pack berbagai macam aktivitas di DPR. Ya. Berikut. Nah, mengikuti program ini apa sih sebenarnya? Ini ada berbagai macam contoh-contoh. Ada program seperti Edu Farmers yang meningkatkan indeks performance rata-rata peternak, ya. Ada yang belajar tentang bagaimana transisi kepada renewable energy, program di Indonesia Power, ini program dari PLN. Ada program di Traveloka yang melatih soft skill, ya, melatih soft skill dan juga melatih bagaimana caranya bekerja dalam dunia teknologi, yaitu proses yang sangat berbeda dari industri lainnya. Ini pengalaman-pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan, tapi lebih lagi dari itu adalah pengalaman yang akan menambah nilai daripada lulusan, ya, menambah nilai dari lulusan tersebut. ISMA, program yang paling laku. Silakan kalau mau tepuk tangan lagi ISMA. Angkat tangan kalau di sini ada yang alumni ISMA. Angkat tangan. Wow, banyak banget ya. Kali 10% nih dari ISMA di sini nih. Wow, oke. ISMA adalah salah satu program kita tersukses. Logikanya ISMA itu kita dulu bangun karena dulu itu LPDP. LPDP itu hanya mendanai full degree program ke luar negeri. Ya, ada beberapa masalah dengan itu. Nomor satu adalah super mahal untuk mendanai satu manusia untuk mendapat full degree program 3 tahun 4 tahun di Amerika atau di Eropa. Masalah kedua adalah sangat sulit untuk masuk dalam full degree program. Restriksi dan requirement untuk masuk dalam program-program full degree yang cukup baik untuk LPDP itu sangat tinggi barnya. Banyak anak-anak kita, mahasiswa kita ataupun lulusan-lulusan universitas kita yang belum tahu strateginya gimana untuk apply ke institusi-institusi terbaik. Jadi kita buat bagaimana sih caranya agar lebih banyak mahasiswa, lebih banyak anak-anak generasi muda kita bisa mengalami pengalaman belajar di luar negeri, lebih aksesibel, lebih demokratis. Keluarlah program namanya ISMA, di mana sekarang LPDP bisa mendanai 1 semester di luar negeri. Dan karena ini potensi perkembangannya menjadi jauh lebih besar, lebih aksesibel, lebih banyak anak-anak dari berbagai macam universitas bisa bergabung dalam program ini dan mengalami life changing experience di luar negeri. Gimana teman-teman yang udah balik, life changing apa enggak? How's your English now? Better? Good. It better be. Mahal ini programnya. Oke, 8.700 plus mahasiswa dari 31 provinsi mendaftar di program ISMA. Ini makanya laku berat yang luar biasa, makanya sangat selektif. Jadi kalau Anda masuk dalam program ISMA, congratulations, it was not easy for you. Oke, jadi ini adalah suatu hal yang menjadi kebanggaan kita semua. Ini ada teman kita, salah satu alumni ISMA namanya Devina.
Devina ini pertama kali pergi ke luar negeri, dia belajar kriminologi selama 1 semester, dan dia sampai menjadi pembicara di TEDx Boston University. Ini luar biasa. Ada banyak cerita sukses seperti Devina. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan semuanya, tapi banyak sekali contoh-contoh sukses story seperti itu. Kampus mengajar, kampus mengajar. Angkat tangan kalau angkat tangan alumni kampus mengajar. Angkat tangan. Oh kecil, ya ampun. Yang ISMA banyak, kampus mengajar kecil. Padahal jumlahnya jauh lebih besar tuh kampus mengajar. Bagi adik-adik yang mungkin tidak tahu, kita sudah mengirim 70.000 mahasiswa untuk 1 semester mengajar di SD-SD di daerah-daerah yang terluar, tertinggal, di SD-SD yang angka asesmen nasionalnya, literasi dan numerasinya rendah. Dan ini salah satu program yang paling inspiratif baik buat saya maupun juga buat mahasiswa. Saya mendengar banyak mahasiswa yang langsung berubah perspektif mereka mengenai Indonesia. Saya mendengar bahwa betapa kepuasan yang gak akan bisa direplikasi lagi. Kata salah satu mahasiswa yang bilang kepada saya, Mas Menteri, saya di situ berhasil membuat 3 anak yang buta huruf akhirnya bisa membaca. Jadi tolong, luar biasa. Kita mau magang di perusahaan paling keren di dunia pun, perasaan rasa kepuasan itu mungkin gak sama kita berhasil punya dampak kepada anak kecil di daerah dan akan merubah hidupnya itu anak kecil selama-lamanya. Itu luar biasa. Jadi jangan dibandingkan. Ini ada nilainya tuh berbeda-beda semua program-program ini. Tergantung minat dan kemauan, passion kita masing-masing gitu. 15.000 mitra SD dan SMP, mayoritas SD tapi juga ada SMP. Mereka menjadi mitra guru, membangun rasa empati, luar biasa. Anak-anak ini gak pernah akan sama lagi setelah program ini. Ya, ini teman-teman kita di kampus mengajar, ada komennya bilang, saya lebih berani melakukan sesuatu yang mendatangkan perubahan dan dampak besar. Saya harus kasih tahu, pada saat kita keluar dari zona nyaman kita, pada saat kita melakukan sesuatu yang benar-benar tidak akan pernah kita pikirkan sebelumnya, melihat daerah yang kita belum sempat melihat kondisi ekonomi yang begitu berbeda, melihat kondisi budaya yang begitu berbeda, itu selama-lamanya akan merubah perspektif kita mengenai apa peran kita di dalam negara kita. Jiwa sosial, ya, jiwa dan kebaktian sosial yang di dalam hati kita akan sulit terbangun kalau kita tidak melihat apa yang masih harus dibenerin di negara ini. Dan program ini adalah salah satu yang paling efektif membuat rasa bukan hanya rasa ingin tahu, tapi rasa jiwa sosial dari masing-masing anak muda kita. Nah, ini luar biasa. Saya sangat terharu waktu mendengar ini berita bahwa peserta program kampus mengajar tanpa dibantu sama sekali oleh kementerian, tanpa dibantu. Secara mereka ini inisiasi mereka sendiri. Mereka setelah menyelesaikan masa tugasnya, mereka membuat inisiatif namanya Kampus Mengajar Kembali Mengabdi. Ya. Saya pun kaget waktu mendengar berita ini. Ini mereka mengajak membuat grup-grup alumni, membuat kegiatan di dalam sekolah-sekolah tersebut agar terus berkesinambungan. Ini luar biasa teman-teman kita di kampus mengajar. Mereka saking serunya pengalaman mereka terus ingin. Padahal udah balik kuliah lagi. Jadi bayangkan, luar biasa karena itu benar-benar passion mereka. Tidak dibayar, tidak ada bantuan dari kami sama sekali, tapi inisiatif mereka. Nah, kita melihat dampaknya apa. Ya oke, program ini bagus banget buat mahasiswa, tapi apa sih dampaknya kepada anak-anak SD dan SMP tersebut? Di sini kita melakukan analisa dari sekolah-sekolah yang sudah menerima anak-anak kampus mengajar. Dan di dalam aspek literasi, pembelajaran itu adanya bantuan dari mahasiswa, itu seperti menambah waktu pembelajaran 3,6 bulan. 3,6 bulan untuk SD dan 4,2 bulan untuk SMP. Dan untuk numerasi lebih lagi dampaknya. Ada mahasiswa yang membantu mereka dan membantu guru-gurunya juga. Itu sama dengan penambahan jumlah jam
belajar 14,8 bulan dan untuk SMP 10,8 bulan. Jadi bayangkan, ini beneran dampak yang real kepada numerasi dan literasi dan bisa diukur dengan assessment kita. Jadi jangan main-main ini kampus mengajar. Ini adalah salah satu program untuk mengejar ketertinggalan learning loss di masa pandemik yang menurut kita sangat efektif. Jadi double benefitnya. Anak-anaknya punya pengalaman kepemimpinan, pengalaman jiwa sosialnya meningkat, dan di satu sisi lain ini membantu learning loss yang disebabkan oleh pandemi waktu kita rame-rame semua PJJ. Ya. Program pertukaran mahasiswa Merdeka, ini juga program yang luar biasa. Jumlah mahasiswa per gelombang target di 2023 itu adalah 16.000 mahasiswa akan pergi dari universitas mereka, kampus mereka, dan merantau ke kampus lain, di pulau yang lain, mungkin dengan budaya yang lain, mungkin dengan bahasa adat yang lain, mungkin dengan agama yang lain. Dan ini adalah salah satu program yang menurut kami punya dampak sangat besar untuk meningkatkan rasa kebinekaan kita, untuk keluar dari zona nyaman kita. Pokoknya buat adik-adik, apapun pengalaman yang mengeluarkan kita dari zona nyaman kita, disitulah kita akan tumbuh sebagai manusia, sebagai profesional, sebagai pemimpin. Jangan pernah lupakan itu. Kalau adik-adik nyaman di tempat kalian sekarang, itu biasanya indikasi yang tidak begitu baik. Ya, harus terus tidak nyaman, apalagi waktu muda. Semakin kita tidak nyaman, semakin kita tertantang, disitulah baru kita tumbuh. Berikut. Nih contohnya. Ya, kebinekaan Indonesia adalah anugerah yang luar biasa patut kita syukuri. Ini dari Yokanang, ya, peserta PMM 2021 dari Solo. Dia berteman dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia, punya teman-teman baru, meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan. Banyak anak-anak dari program ini, yang program PMM ini, yang pulang baru menyadari bahwa begitu besar keragaman dalam Indonesia. Sebelumnya mereka belum menyadari ini. Jadi ini adalah satu pengalaman exchange tapi di dalam negeri yang menurut saya bisa punya dampak yang luar biasa. Kita juga meluncurkan program Wirausaha Merdeka. Di tahun 2022 programnya baru meluncur, sekitar 11.000 partisipan bergabung dalam berbagai macam program kewirausahaan, dan di tahun 2023 harapan kita adalah untuk mencapai 15.000 mahasiswa yang tersentuh dalam program-program ini. Program ini disebarkan di 17 perguruan tinggi kita yang menurut kita punya program kewirausahaan yang terbaik di negara ini. Ada beda-beda, programnya nggak semuanya sama-sama, ada variasinya. Ada yang lebih fokus kepada business competition, ada yang lebih fokus kepada pelatihan core skills daripada entrepreneurship dan lain-lain. Dan ini adalah satu hal, karena teman-teman kita harus realistis. Kita punya sekitar 2 juta lulusan tiap tahun dari universitas. Ya, kalau tidak ada 2 juta pekerjaan baru yang selalu tercipta setiap tahun, yang udah pasti tidak ada sebanyak itu, banyak sekali adik-adik akan harus bisa bekerja untuk diri sendirinya atau membuat suatu wirausaha untuk bisa mencari nafkah atau untuk bisa berkreasi. Jadi ini adalah satu skill set yang must have, bukan nice to have lagi. Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri adalah must have di dunia sekarang. Adik-adik, tolong jangan pernah lupakan itu. Ya. Dan akhirnya kita sekarang sudah banyak dosen dan mahasiswa yang keluar dari kampus, ratusan ribu. Tapi jangan lupa, ada juga satu arah lagi, kebalikannya. Kita juga mau membawa ribuan, bahkan puluhan ribu praktisi dari industri untuk datang ke kampus. Terciptalah, lahirlah program namanya Praktisi Mengajar. Oke? Praktisi Mengajar adalah program di mana kita membuka kesempatan untuk praktisi-praktisi yang sambil bekerja, dia mengajar part-time, mendampingi dosen-dosen di perguruan tinggi untuk melaksanakan project based learning di dalam suatu mata kuliah yang sudah ada. Ini adalah salah satu program yang luar biasa lakunya dari sisi praktisinya. Ya, walaupun kita cuma menerima 5.300 akhirnya yang menjadi praktisi, itu yang apply mau tahu berapa? 20.000 praktisi mau mengambil waktunya yang berharga itu luar biasa untuk mengajar kepada adik-adik mahasiswa. Luar biasa.
ya, kemauan bangsa kita untuk membantu mengedukasi generasi berikutnya. Praktisi ini mengajarkan ilmu pengalaman langsung, ya, dan ini bisa membantu perguruan tinggi mencapai indikator-indikator utama yang baik, dan mahasiswa tentunya mendapat pembelajaran yang real, yang relevan. Jadi apa yang dipelajari itu nyambung dengan apa yang dilakukan di dunia yang nyata. Pada saat ini pasti masih banyak adik-adik yang walaupun mempelajari suatu materi tetap tidak mengerti kenapa saya harus mempelajari ini, benar nggak? Iya kan? Kenapa saya harus mesti mempelajari ini? Relevansinya apa? Akan digunakan pada saat apa? Tadi pagi Elon Musk baru bilang, jangan jelasin toolsnya dulu, jelasin problemnya, lalu jelaskan toolsnya, biar toolsnya jelas kenapa itu bisa mengatasi problem tersebut. Tadi pagi tuh saya digurui sama Elon Musk, langsung catat. Dan ini ada berbagai macam orang-orang hebat yang menjadi praktisi, dari manajer-manajer, bahkan direksi-direksi dari berbagai macam perusahaan dan startup, engineer-engineer, dari unicorn dan lain-lain, semuanya kepengen ngajar di perguruan tinggi, luar biasa. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita bicara mengenai dampaknya anak-anak yang masuk beberapa program kita. Apa dampaknya kepada mahasiswa pada saat mereka lulus? Oke, kita ini baru awal nih kita melakukan analisa, ya. Ini adalah data awal, ya. Bisa aja datanya nanti berubah ke depannya. Tapi dari data awal ini kita melihat bahwa pengalaman mengikuti berbagai macam program kita menurunkan secara pesat waktu untuk lulusan tersebut mendapat pekerjaan, ya. Dan itu di bawah tuh dijelaskan program apa aja dampaknya, ya. Kalau rata-rata nasional itu 4 bulan untuk dapat kerjaan, ya. Kalau mereka masuk dalam program PMM itu mereka turun ke 28, MSc B turun jadi 1,1 bulan, dan kalau ISMA, ya ISMA langsung dapat kerjaan. Itu kayak cepet banget tuh. Ya mungkin bias juga karena seleksinya sangat kompetitif, ya. Jadi memang yang terhebat-hebat itu yang akhirnya mendapat pekerjaan. Tetapi tetap saja dampaknya real. Sekarang kita lihat gaji lulusan. Lihat, jadi jangka waktu untuk dapat kerjaan turun, gaji naik. Oke, gaji naik. Kenapa gaji naik? Karena industri itu mengerti nilai dari kepemimpinan, mengerti nilai dari leadership experience, mengerti nilai dari project based experience, mengerti nilai dari anak yang udah diasah dalam dunia real di dalam industri. Mereka melihat itu di CV-nya anak-anak, mereka langsung merasa oke, paling tidak ini anak sudah pernah melalui suatu simulasi pekerjaan di dalam suatu institusi yang challenging, yang kelas dunia. Jadi luar biasa, ini dampaknya real, dampak ekonomi kepada mahasiswa kita real gitu. Berikut. Dan sekarang seperti yang saya bilang tadi, ini udah total diikuti lagi 420.000 mahasiswa yang sudah mengalami berbagai macam program ini. 400, saya pun kaget mendengar angka ini. 420.000, luar biasa, ya. Nah, ini adalah program Kampus Merdeka yang diselenggarakan mandiri. Tadi saya bilang yang 250.000 dilaksanakan universitas, ya. Dan rekognisi SKS-nya ada yang 10 SKS, ada yang 10 sampai 20 SKS, ada yang full 20 SKS. Jadi benar-benar setiap kepala prodi, setiap perguruan tinggi sekarang sudah tidak bisa mundur lagi, ya. Dulu kepala prodi semuanya pusing di tahun kedua. Karena sekarang gimana ini? Pembelajaran saya harus diturunkan menjadi 5 semester, ya. Tapi sekarang perguruan tinggi yang sudah melampaui kementerian dalam menghasilkan program-program secara mandiri. Itu apa artinya, teman-teman? Itu artinya adalah Kampus Merdeka udah bukan lagi jadi kebijakan, tapi sudah tumbuh menjadi gerakan. Itu. Saya selalu bilang gak ada gunanya kalau ini cuma jadi kebijakan. Tidak ada gunanya. Ini perlu didorong oleh kementerian awalnya untuk menunjukkan value-nya seperti apa. Setelah itu semua universitas, semua mahasiswa, semua dosen harus jemput bolanya. Oke, setuju? Oke, good. Ya. Ini adalah beberapa contoh yang dilaksanakan mandiri. Ini tidak dibantu oleh kementerian, ya. Ini dibuat oleh masing-masing perguruan tinggi. Ada One Village, One CEO yang dibuat ini IPB, ya. Ada program fasilitasi mahasiswa untuk kelompok marginal dan difabel
Ini luar biasa, 3.900 mahasiswa melakukan berbagai macam magang mandiri di situ. Pengembangan akademik mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah, ya, ada berbagai macam format experiential learning yang dilakukan di luar kampus atau hybrid antara kampus dan itu. Kreativitas universitas kita akhirnya dilepaskan, di-unleash. Ya. Dan kami ingin mendorong lebih banyak lagi perguruan tinggi. Dan caranya sangat mudah untuk mendorong perguruan tinggi. Adik-adik semua di sini harus mendorong dosen-dosen adik-adik dan mendorong para pimpinan-pimpinan perguruan tinggi untuk menjadikan ini suatu dorongan internal dalam setiap perguruan tinggi. Target kita di tahun 2024 adalah untuk mencapai 1 juta mahasiswa aktif berkegiatan di luar kampus. Kalau kita berhasil mencapai target sebesar ini, saya yakin dalam waktu 5-10 tahun trajektori Indonesia, trajektori ekonomi Indonesia akan bergeser. Akan mulai bergeser ke arah yang lebih maju, biar akhirnya kita tidak lagi harus selalu mengejar ketertinggalan kita, dan akhirnya Indonesia direkognisi di panggung dunia sebagai economic superpower dengan talenta-talenta yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang sangat inspiratif, Mas Menteri. Berasa lagi TED Talk nggak sih barusan mendengarkan paparan dari Mas Menteri yang sangat komprehensif.